Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai e-Bupot PPh pasal 23. Jika dalam video sebelumnya kita telah membahas proses bisnisnya, panduannya, kemudian secara garis besarnya perbedaan dengan ISPT. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat e-Bupotnya. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai cara membuat e-Bupot PPh pasal 23. Oke, sebelum kita mempelajari caranya, tentunya kami ajak pemirsa sekalian untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaatnya yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak orang lagi, sehingga makin banyak masyarakat yang dapat menjalankan perpajakannya sendiri dengan benar ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Sebentar. Baik pemirsa, kita memasuki ini cara pembuatan Bupotnya. Jadi sebentar, kita back dulu. Oke, kita masuk ke e-Bupot. Kita masuk ke e-Bupot. Di e-Bupot ini nih, sebentar kami tunjukkan lagi. Nah, ini masuk DJP online, lalu klik pra pelaporan. Nah, munculnya seperti ini. Kita ketik e-Bupot ya. Oke. Jelas ya, masuknya e-Bupot di sini. Lalu kita lanjut. Ini adalah pembuatan daftar pembuatan Bupot 23-nya. Pastikan tampilannya adalah seperti ini. Ada tahun pajak, ada masa pajak ya. Kemudian NPWP, NIK. Ini ada KIKI. KIKI ini artinya apabila menggunakan NPWP suami atau istri ya. Jadi seperti itu. Pembuatan Bupot adalah kita klik dasar pemotongan, klik tambah ini ya. Tambah, lalu kemudian ini tanpa fasilitas. Jika tanpa fasilitas, jika ada fasilitas SKB bebas, klik di sini. Oke, lanjut ya. Kemudian ini adalah pembuatan bobot input dasar pemotongan. Oke, diklik. Ada nama dokumen, kemudian nomor dokumen pemotongan dan tanggal dasar pemotongannya. Nih, dasar pemotongan ada beberapa, ada macam-macam, ada faktur pajak, ada invoice, ada pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan. Silahkan dipilih mana yang paling cocok. Kemudian jenis kode, ada kode pajak, jumlah penghasilan bruto, tarif, dan PPh yang dipotong. Untuk kode objek pajak ini silahkan dipilih di sini. Ini sekali lagi ini adalah PPh 23, jadi hadiah. Kemudian ada sewa penghasilan lain sebuah penggunaan harta kecuali tanah dan bangunan ya. Kemudian ada dividen, termasuk dividen kepada wajib pajak objek dalam negeri. Tentunya ini yang di luar PPh pasal 4 ayat 2. Lalu ini ada identitas pemotong pajak, silahkan dimasukkan. Tampilannya akan seperti ini. Lalu ini ada pembuatan Bupot untuk pasal 26 ini jarang lah, kita skip dulu ya karena luar negeri ini. Nah, lalu di e-Bupot ini ada fitur import Excel ya, import Excel. Jadi untuk jumlah Bupotnya yang banyak, jadi daripada ngeklik satu-satu, sebaiknya adalah kita menggunakan yang import Excel. Tampilannya seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, setelah selesai untuk melakukan pembuatan bukti potong, berikutnya adalah kita akan posting SPT-nya.
tampilannya seperti ini, posting SPT. Oke, input bukti penyetoran. Bukti penyetoran ada SSP dan ada pemindah bukuan ya. Silahkan dipilih. Lalu ini adalah daftar SPT masa PPH-nya. Dengan muncul di sini daftarnya, ada kirim, ada lengkapi dan seterusnya. Lalu setelah itu penyiapan SPT ini ada SPT seperti ini. Kemudian kirim SPT ya, seperti ini. Ini kita bahas tampilan-tampilannya dulu ya, baru di video berikutnya kita akan praktek live-nya. Kirim SPT seperti ini. SPT induknya tampilannya seperti ini. Nah, nih tampilan induknya SPT adalah seperti ini. Nanti muncul di sini. Bupot tadi, daftar bupot yang telah kita masukkan itu nanti munculnya di sini nih. Jadi otomatis enak banget ini dengan e-bupot ini. Nah, ini adalah slide yang kami dapat dari slide resmi dari Ditjen Pajak ya. Terakhir adalah tentunya dalam proses ini lapor SPT-nya. Seperti ini lapor SPT-nya tampilannya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tampilan-tampilan cara pembuatan bukti potong e-bupot PPH pasal 23. Semoga bermanfaat, dan dari video berikutnya kita akan membahas live-nya, secara live-nya, input satu persatu di tampilan secara live-nya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com.